Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ibu Welmi Betanu dalam pelajaran prakarya pertemuan ke-14. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. C. Proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan, perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. 1. Tapestri. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebar kain hasil tenunan mereka. A. Bahan pembuatan hiasan tapestri. Benang tipis untuk lungsi, contohnya benang katun atau nilon tipis. Benang tebal untuk pakan, contohnya benang katun atau nilon tebal. B. Alat pembuat hiasan tapestri. Kayu spandram yang diberi paku untuk benang lungsi, kemudian batang kayu. C. Proses pembuatan tapestri. Yang pertama, pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Yang kedua adalah memasukkan benang pakan pada lungsi. Yang ketiga, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Yang keempat, jika ingin menggunakan teknik ria, caranya seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian yang kelima adalah hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Dan ini merupakan hiasan tenun serat bentuk lain. 2. Batik. Dalam sejarahnya, secara magis pemilihan teknik rintang warna, resist dyeing, pada batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rincin, rajin, tapi juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta sifat-sifat bentuk rumit lainnya. Berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik dan dilihat juga dari periode perkembangan batik di Indonesia, batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau sering disebut dengan klasik dan batik pesisir. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris,
bertata warna terbatas seperti hitam, biru tua, wedelan, dan soga, coklat. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis, seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang oranye, ungu, dan warna-warna muda lainnya. Bahan produksi batik. Bahan utama yang digunakan dalam membatik adalah kain katun putih, malam, dan zat pewarna sintetis atau alami. B. Alat produksi batik. Kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin malam. Wajan ialah perkakas yang digunakan untuk mencairkan malam. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Adapun alat lain yang digunakan dalam membatik diantaranya dingklik, kursi pendek, pemidangan atau gawangan untuk membentangkan kain, bandul timah untuk pemberat kain, pola batik, ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. C. Proses pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran cap dan tulis. Batik dengan teknik cap diperuntukkan dalam pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif. Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Teknik campuran cap dan tulis diperuntukkan untuk meningkatkan kuantitas produksi pesanan. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Proses pembatikan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Nganji, pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. 2. Ngemplong, penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. 3. Nyungging, membuat pola di atas kertas. 4. Nyaplak, menjiplak pola dari kertas ke kain. 5. Ngelowong, memberi lilin malam pada kain sesuai pola. 6. Miseni, memberi isian motif ke dalam pola besar. Nembok, penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. 8. Nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. 9. Nyelup, memberi warna pada kain dengan pencelupan. 10. Mopok, memberi isian pada latar belakang pola. 11. Ngelorot, membuang lilin malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. 12. Nanahi, memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan.